Kasus pembunuhan di Subang, Irlansyah tukar harddisk CCTV saat saksi sedang pergi ke Bandung. Saksi kasus pembunuhan di Subang, Angger Pratama Nugraha mengatakan harddisk CCTV di rumahnya ditukar saat dirinya sedang pergi ke Bandung. Orang yang menukar harddisk CCTV kosong adalah Babin Kamtibmas Jalan Jaga bernama Irlansyah. Meski kaget atas temuannya tersebut, saksi Angger Pratama Nugraha mengaku hanya berpikir positif. Angger Pratama Nugraha menyampaikan hal tersebut dalam sidang lanjutan ke-9 kasus pembunuhan di Subang pada Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024. Dalam kesaksiannya, Angger Pratama Nugraha juga mengatakan rumahnya beberapa kali didatangi polisi untuk melihat rekaman CCTV rumahnya. Orang terakhir yang datang ke rumah adalah Irlansyah sebelum akhirnya menukar harddisk CCTV rumahnya dengan harddisk yang kosong. Diketahui, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tewas diduga menjadi korban pembunuhan di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Caga, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi. Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan, dia melihat ada 2 orang di seberang TKP yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Caga menuju Sagalaherang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef. Yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Namun pada waktu itu dikarenakan saya takut kepada orang-orang tersebut yang tidak jelas siapa, sehingga saya mengatakan, CCTV yang saya miliki rusak, ucapnya. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Waktu itu saya perlihatkan CCTV tersebut, orang-orang yang mengaku dari Polda tersebut hanya melihat-lihat saja tayangan CCTV tersebut. Mereka setelah melihat mengatakan bagus rekaman CCTV-nya. Setelah melihat rekaman CCTV, mereka langsung pergi, katanya. Seminggu kemudian datang Babin Kamtibmas Jalan Caga waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Seminggu kemudian Irlansyah kembali datang lagi ke rumah saya, untuk mengembalikan harddisk CCTV tersebut, diterima oleh ibu saya, karena waktu itu saya sedang berada di Bandung, ucapnya. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat mengaku jika dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saya ditekan untuk mencabut BAP ketiga dan membuat surat pernyataan bahwa apa yang saya sampaikan di BAP ketiga itu bohong, kata Danu pada persidangan keempat. Saya juga ditekan dan diintimidasi, hingga diinjak dan dilempar pisau oleh oknum penyidik agar mencabut BAP, imbuhnya. Selanjutnya sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. Fakta baru kasus Subang, harddisk CCTV berisi rekaman Yosef ditukar. Fakta baru terkuak dari kasus pembunuhan di Subang, dengan korban Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, yang terjadi 3 tahun lalu. Titik terang kasus Subang tersebut terungkap setelah digelar sidang ke-9. Diketahui, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tewas diduga menjadi korban pembunuhan di Ciseti, Desa, Kecamatan Jalan Caga, Subang. Jasad Tuti dan Amalia yang merupakan ibu dan anak ditemukan meninggal tak wajar dengan penuh luka di bagasi Alphard pada Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, pagi.
Kasus ini sempat mengendap hampir 2 tahun karena polisi seperti menemukan jalan buntu. Dalam persidangan ke-9, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, seorang saksi bernama Angger Pratama Nugraha mengungkapkan dia melihat ada 2 orang di seberang TKP, yakni terdakwa Yosef dan seorang lainnya yang tak dikenal. Dalam CCTV tersebut, saya lihat pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat terlihat ada 2 orang laki-laki di seberang jalan rumah TKP yang tersorot lampu mobil di arah Jalan Cagak menuju Sagala Herang, dan terlihat kedua orang itu menyeberang. Cuma yang terlihat dan saya tahu itu Pak Yosef. Yang satunya saya tidak kenal, kata Angger, pemilik fotokopi di samping TKP. Angger juga menjelaskan, pada tanggal 19 Agustus tahun 2021 pukul 22 waktu Indonesia Barat, dia kedatangan tamu meminta melihat CCTV yang dia miliki. Namun pada waktu itu dikarenakan saya takut kepada orang-orang tersebut yang tidak jelas siapa, sehingga saya mengatakan, CCTV yang saya miliki rusak, ucapnya. Kemudian, lanjut Angger, seminggu berselang, pada tanggal 25 Agustus tahun 2021 datang lagi beberapa orang yang mengaku dari Polda yang tujuannya sama, ingin lihat CCTV. Waktu itu saya perlihatkan CCTV tersebut, orang-orang yang mengaku dari Polda tersebut hanya melihat-lihat saja tayangan CCTV tersebut. Mereka setelah melihat mengatakan bagus rekaman CCTV-nya. Setelah melihat rekaman CCTV, mereka langsung pergi, katanya. Seminggu kemudian datang Babin Kamtibmas Jalan Cagak waktu itu, Irlansyah. Irlansyah datang untuk meminta harddisk CCTV tersebut. Saya berikan dan langsung dibawa oleh dia. Seminggu kemudian Irlansyah kembali datang lagi ke rumah saya, untuk mengembalikan harddisk CCTV tersebut, diterima oleh ibu saya, karena waktu itu saya sedang berada di Bandung, ucapnya. Dia kaget saat mengecek harddisk CCTV tersebut karena cover harddisk tersebut berbeda. Setelah saya cek rekamannya, ternyata harddisk tersebut harddisk kosong, tak ada isinya. Rupanya harddisk CCTV saya ditukar oleh Irlansyah dengan harddisk kosong. Setelah mengetahui itu, saya tak bisa berbuat apa-apa. Hanya berpikir positif mungkin buat kepentingan penyidikan, ungkap Angger kepada majelis hakim di persidangan, Rabu, tanggal 8 Mei tahun 2024, sore. Saksi Justice Kolaborator Muhammad Ramdhanu atau Danu di persidangan keempat mengaku jika dirinya diintimidasi oleh penyidik agar tak mengungkap kasus ini. Saya ditekan untuk mencabut BAP ketiga dan membuat surat pernyataan bahwa apa yang saya sampaikan di BAP ketiga itu bohong, kata Danu pada persidangan keempat. Saya juga ditekan dan diintimidasi, hingga diinjak dan dilempar pisau oleh oknum penyidik agar mencabut BAP, imbuhnya. Dalam sidang ke-9 kasus pembunuhan Jalan Cagak tersebut, dihadirkan 6 saksi. Sidang selesai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sidang tersebut dihadiri 3 JPU dan pengacara terdakwa berjumlah 4 orang. Kuasa hukum terdakwa tak bicara apa-apa, hanya geleng-geleng kepala. Selanjutnya, sidang kasus tersebut dilanjutkan pada Senin, tanggal 13 Mei tahun 2024. Kasus pembunuhan di Subang, Irlansyah tukar harddisk CCTV saat saksi sedang pergi ke Bandung. Saksi kasus pembunuhan di Subang, Angger Pratama Nugraha